Shalom, saudaraku. Jumpa lagi dalam altar keluarga hari ini. Berharap kita semua sehat adanya. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang kami puja dan kami sembah, terima kasih untuk hari ini. Kami rindu untuk merenungi firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa hidup kami ada dalam intervensi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara, di dalam hidup kita, hal-hal yang tak pernah kita duga, hal-hal yang tidak pernah kita ketahui, itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dari sini mau memberitahukan bahwa Tuhan berintervensi di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita jumpai di dalam kehidupan kita yang terkadang memberikan kita rasa tidak nyaman, membuat kita merasa terpuruk. Itu adalah ketika kita berada di dalam pergumulan. Kita merasa galau, kita merasa khawatir, kita merasa takut akan situasi-situasi di depan kita yang tidak kita ketahui atau yang saat ini sedang kita alami. Saudara, tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau yang kita pikirkan. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dialah yang menguasai hidup saudara. Dia jugalah Allah yang mengatur akan sejarah daripada dunia ini. Saudaraku, ketika kita ada di dalam pergumulan, firman Tuhan mengajak kita untuk kita berserah penuh kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk betul-betul menyerahkan segala persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengerti dan peduli akan segala keberadaan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri, dan Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Yang Tuhan tuntut dari kita adalah kita sungguh-sungguh percaya. Bagaimana kita percaya? Bagaimana kita menaruh hidup kita di hadapannya, ya? Kita trust sama Tuhan, kita believe sama Tuhan, dan hidup kita beriman kepada Tuhan. Di sana kita akan melihat bahwa intervensi Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ekonomi seperti apa, kita tidak tahu. Kesulitan kita di depan seperti apa. Pandemik sampai kapan masih berlanjut, sampai kapan keadaan kita yang tidak nyaman ini berada bersama dengan kita, tidak ada yang tahu. Mungkin saudara ada yang sedang bergumul akan sakit penyakit daripada keluarga, atau ada saudara yang keluarganya terkena COVID, atau saudara sendiri terkena COVID. Apapun pergumulan saudara, maukah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dengan ajaib, dan Dia akan berintervensi di dalam kehidupan saudara. Yang diperlukan adalah apa, saudara? Yaitu iman, ya. Maukah kita menaruh iman kita kepada Dia? Maukah kita sungguh-sungguh percaya bahwa
hidup kita ada di dalam pengaturan daripada Tuhan. Hidup kita ada di dalam intervensi Tuhan. Tuhan senantiasa akan memberikan providensia. Tuhan senantiasa akan memberikan pemeliharaan. Pemeliharaan Tuhan itu cukup bagi kita, asal kita mau sungguh-sungguh percaya. Namun betapa seringnya kita mengatakan kita percaya ya bahwa Tuhan menolong kita, namun tataran percaya kita hanya sampai pada konsep pemikiran kita, atau hanya apa yang kata orang. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu akan melakukan segala perkara dengan sangat ajaib. Tuhan akan berkarya mendahului kita ya. Tuhan sanggup mengintervensi, dan inilah poin yang sangat penting yang harus kita ingat. Kita harus belajar bersama dengan Tuhan, belajar berserah penuh kepada Tuhan, percaya kasih setia Tuhan cukup adanya. Saudara, saya punya satu pengalaman di dalam kehidupan ketika kami mau mengadakan pelayanan misi, dan pada waktu itu kami tidak mempunyai uang yang cukup. 3 hari lagi kami akan berangkat, namun kami belum punya uang untuk membeli tiket. Kami tidak berkata kepada siapa-siapa. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempunyai pelayanan ini. Engkau yang punya ladang ini. Dan saya adalah hamba-Mu. Saya percaya bahwa Engkau akan menyediakan. Sungguh, saudaraku, pada waktu yang tepat Tuhan menyiapkan dana yang kami perlukan dengan cara Tuhan yang istimewa, dengan luar biasa, sehingga kami dapat pergi pelayanan. Sudah, ternyata Tuhan masih mau menguji seberapa kami percaya. Kami hanya punya tiket, itu tiket pergi. Untuk tiket pulang kami belum punya uang. Saudara, dengan iman kami pergi, kami pelayanan. Selama 2 minggu kami pelayanan di daerah, dan luar biasa. Waktu kami pulang, apa yang kami perlukan untuk perjalanan pulang, untuk makan, untuk penginapan, semua Tuhan cukupkan dan pas, tidak lebih, tidak kurang. Inilah satu keajaiban. Saudara, ketika engkau bergumul, engkau boleh ingat dengan cerita saya ya, bahwa Tuhan pasti akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia adalah Allah yang berintervensi ya. Banyak perkara yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita jika kita sungguh-sungguh percaya. Ya, kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya, maka saudara tidak dapat melihat akan bukti karya Tuhan yang luar biasa. Saat itu kalau saya tidak sungguh-sungguh percaya dan saya tidak pergi untuk pelayanan karena tidak punya biaya, karena baru punya biaya pergi saja dan tidak punya biaya pulang, maka saya tidak akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan itu bekerja ya dengan sangat ajaib. Kita harus menerima ini dan kita harus sungguh-sungguh percaya dengan iman kita ya. Kita bisa mengerti bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan berkarya jika saudara dan saya mempunyai iman itu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kita bahwa kita betul-betul menjalani akan prinsip firman, bukan hanya tataran dari konsep kita saja, hanya sampai pada batas pikiran kita saja, tetapi sampai pada melahirkan apa yang disebut dengan tindakan ya, kepercayaan kita yang melahirkan tindakan, kelakuan, kepercayaan yang hidup bersandar kepada Tuhan. Kita jangan pernah putus asa ketika kita ada di dalam pergumulan. Percayalah
bahwa Tuhan senantiasa akan menolong kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Jangan pernah ragukan akan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan akan intervensi dan izinkan Tuhan berkarya, dan kita melihat perkara yang terajaib yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dan setiap langkah hidup kita ada di dalam pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai.